Ada juga diantaranya yang menafsirkan janji Allah sebagai la ilaha illallah atau kalimat tauhid, monoteisme murni. Sehingga kalau kita memang tidak ingin menjadi orang fasik, ya kita rawat betul itu la ilaha illallah itu atau komitmen tauhid. Kemudian orang fasik juga adalah orang yang memutus ataupun memotong segala sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diperintahkan agar disambung. Dan ini sangat banyak nih. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar nih. Ternyata hampir semua hal di alam semesta ini kalau kita renungkan itu, bahkan di beberapa ayat dijelaskan oleh Allah bahwa Allah menciptakan segalanya itu berpasangan. Di antaranya manusia juga berpasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi itu memang harus disambung. Kemarin kita belajar tentang beberapa hubungan atau relasi yang perlu disambung. Kemudian ada juga misalnya antara dunia dan akhirat kita itu juga perlu disambung, tidak boleh dipisah-pisah. Dunia tok, akhirat tok, ngoten nggih, mboten kenging. Karena mau bagaimanapun kedua kehidupan ini ya berhubungan, menyambung. Kita tidak akan bisa ke akhirat kalau tidak melewati fase dunia. Kita juga di dunia akan sia-sia kalau kita tidak berpikir tentang akhirat. Maka dua-duanya ini penting, dan itu tidak boleh dipisah. Tidak seperti beberapa manusia hari ini, urusan dunia ya wis pokoknya dunia baik, hidup cuma di dunia, di akhirat akhirat ndak ada. Mungkin itu ada. Dulu juga ada, wah ndak apa-apa, saya di dunia ala kadarnya, yang penting nanti di akhirat. Ini juga keliru nih. Jadi yang benar ya dunia akhirat kita sambung. Seperti di doa yang mungkin setiap hari kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di situ menggunakan wawu, wa fil akhirati hasanah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, wawu itu limutlaqil jam'i. Jadi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini sebenarnya nyambung. Kalau kita memutus ya otomatis menjadi fasik. Kalau sudah fasik ya nanti dapatnya ulaika humul khasirun, akan menjadi orang yang rugi baik di dunia maupun akhirat. Nah, insya Allah hari ini kita lanjutkan di ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Kaifa kaya apa takfuruna kufur sapa sira kabeh billahi kelawan Allah, wa kuntum hale ana sapa sira kabeh iku amwatan pira-pira kang mati, fa ahyakum nuli nguripaken sapa Allah ing sira kabeh, tsumma yumitukum nuli mewafatkan sapa Allah ing sira kabeh, tsumma yuhyikum nuli nguripaken sapa Allah ing sira kabeh, tsumma ilaihi nuli maring Allah turjauna dan balekaken sapa sira kabeh. Ayat 28. Tentu setiap ayat dalam Al-Qur'an ini nyambung terus nih, nyambung terus. Di antara persambungannya, ayat sebelumnya menyebut tentang kefasikan tentang kefasikan, tentang kerugian. Nah, biasanya orang yang merugi ini cenderung berbuat kekufuran, sehingga di ayat 28 kaifa takfuruna billah. Menurut Imam Ibnu Katsir di sini yaqulu ta'ala muhtajjan ala wujudihi wa qudratihi wa annahu al-khaliq al-mutasarrif fi ibadihi. Kaifa takfuruna billah. Jadi di sini
Allah berfirman sembari membuktikan tentang eksistensinya. Di ayat yang dulu-dulu kita sudah belajar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, baik melalui bukti di ayat qauliyah melalui Quran ataupun melalui ayat kauniyah atau bukti alam semesta. Misalnya di Al-Baqarah ayat 21 nih kok, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menurut kebanyakan mufassir menjadi dalil tentang wujud Allah. Lah di ayat 28 diulangi lagi. Di sini Allah berfirman sambil membuktikan tentang wujudnya, tentang eksistensinya, bahkan tentang kekuasaannya, bahwa Allah adalah zat yang telah menciptakan semuanya, tidak cuma manusia tapi semuanya. Bahkan Allah lah yang al-mutasarrif, mengurusi seluruh hambanya. Dan hamba Allah niki kan tidak cuma manusia gitu. Jadi malaikat niki nggih hamba Allah, dan beberapa makhluk yang lain juga hamba Allah. Oleh karena itu di sini kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kalian semua kufur kepada Allah. Jadi sebenarnya pertanyaan di sini dengan lafal bagaimana atau dengan kaifa ini bukan menuntut jawaban. Sering saya sampaikan bahwa pertanyaan di dalam Quran itu tidak mesti bertanya untuk bertanya, tapi ada kalanya untuk kalau di sini at-ta'ajjub untuk menimbulkan keheranan. Bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah sementara kalian dulunya tidak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian diwafatkan oleh Allah, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jadi di sini terkejut, terheran-heran dengan perilaku manusia, terutama kalau kita lihat ayat sebelumnya, manusia-manusia yang fasik niku. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah sementara yang menciptakan kalian itu Allah? Kurang lebih maknanya seperti itu. Ai kaifa tajhaduna wujudahu au ta'buduna ma'ahu ghairahu. Maksud kekufuran di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir ngoten, ai kaifa tajhaduna wujudahu, bagaimana bisa kalian menyangkal wujud Allah, atau bagaimana bisa kalian mengingkari bahwa Tuhan itu tidak ada sementara dulunya kalian tidak ada, kemudian kalian diadakan. Siapa kira-kira yang mengadakan kalian? Kurang lebih kalau ditarik pertanyaan seperti itu. Au ta'buduna ma'ahu ghairahu, atau yang dikehendaki kufur di sini begini artinya, bagaimana bisa kalian sudah menyembah Allah tapi kok sambil menyembah yang lain. Jadi kaifa takfuruna, takfuruna di sini itu mengandung dua arti. Yang pertama menyangkal wujud Tuhan, kemudian yang kedua menyembah Allah tapi sambil menyembah selain Allah. Sehingga kufur di sini bisa diartikan sebagai kemusyrikan juga, karena nyambi, ya nyembah Allah ya nyembah yang lainnya. Kan ini kalau dalam bahasa yang lebih umum disebut dengan syirik atau pelakunya disebut dengan musyrik. Bagaimana bisa kalian melakukan hal-hal itu semua? Wa kuntum amwata fa ahyakum, ay waqad kuntum adaman fa akhrajakum ilal wujud. Bagaimana bisa kalian melakukan hal-hal seperti itu? Kalian menyangkal Allah, kalian menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, sementara kalian dulunya tidak ada. Kemudian oleh Allah kalian diciptakan dan dikeluarkan menuju alam wujud sehingga kalian sekarang ada.
Lah ayat-ayat semacam ini itu sebenarnya mengajak kita merenungi diri kita. Kalau kita renungi, ya benar juga, dulu kita memang tidak ada. Kapan kita ada? Bahkan saat kita mulai ada di dunia ini saja kita sudah tidak ingat. Mentok kita mungkin ingat memori kita usia 3 tahun atau 4 tahun. Bahkan saat kita masih di dalam rahim ibu kita semua, kita sudah tidak ingat. Napa wonten jenengan yang kemutan riyen renang teng jero weteng nyunduli biongane dong ibune ndahar sambel lah biongane dene pedes mbok liyane ngoten sudah tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Nah, kalau kita tidak pernah baca Quran, ya kita akan lupa itu selamanya, bahwa dulu kita tidak ada. Kemudian Allah memberikan nikmatnya kepada kita dengan nikmat wujud. Ini nikmat pertama yang harus kita syukuri, karena kita ada, kita wujud ke dunia ini. Ini satu nikmat. Pokoknya kita hidup di dunia ini nikmat. Pahit atau manis kehidupan kita itu tetap harus kita yakini bahwa kita hidup di dunia ini adalah sebuah nikmat, agar nanti tidak luput, agar tidak luput. Jadi agar tidak menyesal kita hidup di dunia, maka kita harus yakini bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah nikmat. Dan itu nikmat pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yakni kehidupan. Kehidupan ini harus diyakini betul, harus diyakini betul. Ya agar paling tidak kita terus ingat, oh ya saya diberi hidup, saya bisa bernapas, saya bisa makan, saya bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain karena saya hidup. Coba sekarang kalau kita tidak hidup, meskipun jenengan punya Pajero 100, tapi nek ora urip, kita tidak hidup, kan tidak bisa makan, tidak bisa menikmati. Meskipun kita punya sawah berhektar-hektar, tapi kalau kitanya saja tidak hidup, ya sengana rebutan makin. Jadi kehidupan inilah nikmat pertama, karena semua nikmat nanti itu akan bergantung dengan kehidupan kita. Tidur misal, tidur mati, tidur ini biasa digambarkan sebagai nopo syibhul maut, mirip kematian. Kita tidur, kita disuguhi makanan, kita tidak akan bisa menikmati makanan itu saat kita tidur. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya naik pesawat terbang kalau di dalam pesawat terbang kita tidur. Kita tidak akan bisa menikmati nopo yang lainnya kalau kita tidur. Maka kehidupan ini nikmat pertama, karena semua nikmat akan bergantung dengan kehidupan itu. Pun wa kuntum amwatan fa ahyakum, lah ini Allah menghidupkan kita padahal dulunya kita tidak ada. Atau kalau di surat Al-Insan ayat 1 niku ngoten, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Belumkah datang kepada manusia satu waktu dari keseluruhan masa yang saat itu manusia belum dapat disebut sebagai sesuatu. Jadi ada masa, ada satu ketika saat kita itu ya entah apa sebutannya, domong menungsa ya burung wujud menungsa, domong bayi ya belum wujud bayi. Jadi kita itu pernah ada di fase yang entah sebutannya itu apa. Niki nuwun sewu dereng maja-maja fase
pembuahan ataupun cikal bakal di sperma dan di sel telur ibu itu dereng. Sebelum itu sebelum itu kita apa coba sebutannya? Kalau sudah menjadi sel sperma dan sel apa? Sel telur, bahasanya sudah menjadi nutfah. Nutfah sudah ada pembuahan. Lah ini sebelum itu, niku manusia tidak bisa disebut apa-apa. Lah kita kalau tidak baca Quran, tidak tahu kalau ternyata kita dulunya tidak ada atau entah apa sebutannya. Disebut roh. Nah, beroh nanti kita tidak tahu dulu. Itu diantara hikmahnya kita mau membaca wahyu dari Allah, itu kita seringkali mendapat ilmu ataupun pengetahuan yang di situ menguatkan keimanan kita, yang kalau tidak di Quran kita tidak akan tahu. Jadi monggo nggih Qurannya dibaca, dipelajari, karena banyak sekali informasi. Wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum. Kemudian setelah Allah menghidupkan kalian semua, Allah mewafatkan kalian. Tsumma yuhyikum. Setelah kalian wafat, kemudian Allah menghidupkan kalian lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ayat ini serupa menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu serupa dengan ayat di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, ayat yang ke-11. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina. Jadi manusia mengakui, Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana ithnataini, engkau telah mewafatkan kami atau mematikan kami sebanyak 2 kali. Wa ahyaitana ithnataini, dan engkau juga telah menghidupkan kami sebanyak 2 kali. Jadi niki juga harus kita yakini, kematian manusia itu terjadi sebanyak 2 kali. Kehidupan manusia juga terjadi sebanyak 2 kali. Maka kita perlu hati-hati. Kadang kita tidak terasa keluar dari mulut kita, urip okor sepisan ya, poya-poya ora apa-apa, bukan ngoten nggih. Kadang keluar seperti itu. Tapi perlu kita sadari bahwa hidup itu ya tidak cuma di sini, tidak cuma di dunia. Buktinya mana ya ayat ini di Al-Baqarah tadi ayat 28 sama Ghafir ayat 11. Jadi ada 2 kali. Nah, kita perlu perlu memikirkan. Jadi kita hidup hari ini, kita juga perlu memikirkan untuk kehidupan yang nanti. Bahkan teng lagune Dragon Ball mau nih kan nonton. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Fales jenengan guyune kan merga krungu kula fales. Ora fales ya ora kon guyu jenengan. Jadi kehidupan niku 2 kali. Kematian 2 kali. Kematian yang pertama dulu saat kita tidak ada, belum ada. Lah menurut bahasa Arab, keadaan tidak ada itu disebut mati. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Hari ini nih hidup di dunia, kemudian nanti dimatikan lagi, kemudian kita mati, kita ke alam barzah atau alam kubur. Setelah itu hari kiamat terjadi, kita dibangkitkan lagi, kita akan dihidupkan lagi. Jadi kurang lebih ayat 28 ini menjelaskan fase perjalanan manusia yang dari tidak ada kemudian menjadi ada, kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi, kemudian akan kembali lagi kepada yang empunya. Jadi 1 ayat tapi menjelaskan perjalanan yang sangat panjang. Gadukannya atau
nopo nggih untuk menambah wawasannya di itu tadi surat Ghafir ayat 11 bahwa Allah telah mematikan kita 2 kali kemudian menghidupkan kita 2 kali. Kalau penafsirannya macam-macam, penafsirannya macam-macam, tapi pada intinya seperti yang tadi, dulu kita tidak ada lah, keadaan tidak ada itu disebut dengan mati, terus dihidupkan hari ini, kemudian nanti dimatikan atau diwafatkan, kemudian setelah itu dihidupkan lagi. Lah saat kita mati atau saat meninggal dunia itu ada istilahnya 1 alam barzah, 2 alam kubur. Sedikit saya sampaikan ya, kalau alam barzah ini lebih umum. Kalau alam kubur ini kadang menimbulkan menimbulkan pertanyaan ngoten. Lah kalau orangnya nun sewu, misal ada kasus ada seorang yang naik kapal terbang kemudian jatuh di laut, di laut tubuhnya hancur, itu kan tidak dikubur, tapi di laut, itu bagaimana? Tetap itu nanti di alam barzah atau bahasa yang umum alam kubur, karena memang mayoritas manusia itu dikubur, tapi tidak menutup kemungkinan meskipun yang tidak dikubur itu juga tetap disebut dikubur. Misalnya lagi orang yang dimakan macan, misal onten loh, itu tetap dikubur, atau yang mungkin dan lain sebagainya, atau digeletak natok ngoten niku tetap maksudnya di alam kubur. Pun kita lanjut ke ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, ini menjelaskan lagi kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kalian berbuat kufur kepada Allah. Kemudian Allah di sini memperkenalkan, Allah memperkenalkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah adalah zat yang telah menciptakan apa saja yang ada di bumi untuk kalian wahai manusia. Inilah niki betapa mulianya manusia. Allah telah menciptakan segalanya, ma fil ardi jami'an, seluruhnya, lakum, untuk kalian semua wahai manusia. Jadi ayat 29 ini mengingatkan lagi, mengingatkan manusia lagi, kalian itu hidup sudah mulia. Sebelum kalian lahir, sebelum kalian ke bumi, maka nanti di ayat setelahnya itu kan ada kisah tentang penciptaan Nabi Adam, manusia pertama di bumi. Nah ini kita dulu, jadi sebelum kita lahir semua itu sudah tersedia di bumi, apa saja, tinggal kitanya saja mau memanfaatkan atau enggak. Karena itu memang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Tapi dengan ayat ini pula kita tidak boleh serakah, ujar-ujari karena untuk seluruh manusia akhirnya kita serakah. Ini juga tidak boleh. Karena ayat-ayat sebelumnya wa yufsiduna fil ard itu juga menjadi ciri kefasikan. Kalau kita serakah, yang ada nanti adalah kerusakan. Maka meskipun seluruh bumi dan isinya ini diciptakan oleh Allah untuk keperluan hidup manusia, tapi kita tidak boleh serakah.